Shalom Bapak Ibu semuanya. Bersyukur kepada Tuhan mari kita semuanya siapkan hati kita untuk bersorai-sorai untuk memuji Tuhan. Mari saya minta untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita semangat. Sebelumnya mari kita jabat tangan dulu semuanya, kiri kanan yang terdekat. Mari kita menyanyikan lagu bersorak-sorai untuk mulai ibadah kita. Bangkit dan hidup, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan. Ayo jemaat semuanya lebih semangat lagi. Mari kita tepuk tangan. Sorak-sorai muliakan nama-Nya, berperang bagi kita. Bertepuk tangan. Muliakan nama-Nya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Saya minta untuk yang hamba Tuhan yang membuka doa.
Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami kembali boleh memuji dan muliakan Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau lah yang patut dipuji dan dimuliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat yang kudus. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk datang menyembah, memuji, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah beribadah ini mulai jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Kanlah para makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu semuanya? Amin, puji Tuhan. Mari kita siap-siap kembali nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih Dari Pemenang. Ayo tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ini semangat lagi. Lagi Bapak Ibu, tangan semuanya ya. Kita dari awal lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita. Jemaat saja, haleluya. Yesus Raja segala raja, haleluya.
lagi jemaat saja. Semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari Karena paginya Yesus hanya segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. tangan untuk melihat Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita ke penyembahan, apakah ada Bapak Ibu yang ingin beritakan kasih Tuhan? Apakah ya ada yang ingin bersaksi? Bapak Ibu di Zoom Boleh, sini. boleh. Pak Yopi silahkan. Ya, selamat pagi. Saya bersyukur karena ya semester ujian-ujian sudah selesai. Saya sudah kasih laporan, termasuk yang saya ajar di inti juga sudah. Semua berjalan baik. Dan kami ketemu dengan sahabat-sahabat waktu kami ke Pasir Koja, bersyukur karena Tuhan itu baik. Nah, yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa khotbah saya di CV itu bukan hari Minggu, tapi saya kirim hari Minggu saja, tapi itu Senin pagi, jam 9, jam 10 sudah disiarkan itu. Jadi bukan hari Minggu, tapi nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman lain, saya kirim juga hari Minggu supaya gampang dan saya kirimnya lumayan karena hampir 100 lah saya kirim. Jadi sehingga semua berjalan baik. Nah, yang ketiga, tetap tolong doakan supaya proses yang di Tiranus itu untuk tubuhnya pahit berjalan baik dan semuanya saya sudah bayar untuk kontrak bikin tubuhnya sudah ada selesai dan juga harap bahwa bulan depan awal itu tanggal 9 tubuhnya sudah dipasang gitu. Dan nanti waktu wisuda itu ada retreat Tiranus. Nah pulangnya itu baru wisuda. Jadi sehingga semua berjalan baik. Tolong doakan supaya apa yang menjadi kerinduan Tiranus itu boleh katakan pendirinya kan pahit. Cuma nama itu memang pada waktu itu dengan Patindas. Sehingga tubuhnya pahit itu ada nama Patindas juga saya masukkan. Kenapa? Karena waktu beliau tuh ada bersama-sama berdoa itu zamannya dengan maminya ini Ibu Yani di Cimanuk dulunya. Jadi itu panjang ceritanya sejarahnya. Jadi tahun 66 itu baru Pahit mengajar penginjilan pribadi. Belum ada Tiranus. Jadi nah sehingga saya adalah bukan murid, peserta pada waktu itu, waktu KKR dulu saya hadir. Ya, waktu Gerapi dulu, tahun 66. Itu saya hadir sebagai pemain band, drum band lah waktu itu di SMP Boreksa. Nah, sehingga saya ikut pada waktu itu dengan teman-teman, jadi kami bukan 1-2 orang, kami rame-rame pada waktu itu.
Tapi karena pas tahun 66 itu, ayah saya meninggal, itu saya terjadi masalah dengan diri saya sendiri. Karena waktu itu saya marah, saya belajar ilmu dari ilmu satu ke dua, tujuannya cuma satu, balas dendam. Makanya saya lari ke Jakarta. Saya bersyukurlah waktu saya kembali lagi tahun 60 ke Bandung, saya diajak oleh salah satu 70 berarti. tahun 70, saya diajak oleh salah satu mahasiswa Tiranus, Guru di Reksa. guru di Boreksa waktu itu, guru agama. Nah, jadi dia yang injili saya. Karena dia orang Timor, dan dia baik dengan keluarga kami, dan memang hampir beberapa dosen itu adalah dulu sekolah guru, dan sekolah gurunya itu bahkan salah satu kepala sekolah di Jakarta, itu muridnya mami saya, waktu dulu sekolah guru, termasuk Octavianus yang di Batu Malang itu muridnya mami saya, jadi zaman dulu di Makassar. Jadi boleh dibilang saya bersyukur bagaimana Tuhan pimpin setelah saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Sampai hari ini boleh dibilang semua berjalan baiklah. Dan saya kagum bagaimana penjagaan dan pemeliharaan Tuhan buat kami. Jadi inilah pertarungan yang tidak mudah. Itu sebabnya kami bersyukur bahwa kami bisa melewati 50 tahun pernikahan. Sekarang sudah 52. Dan tahun depan 53. Tolong doakan terus supaya berjalan baik. Soal usia buat saya adalah bagaimana tangan Tuhan menjaga saya dengan Ibu Yani. Karena sekarang ini boleh dibilang dia juga di terapi. Jadi kami sama-sama lah boleh dibilang. Tapi Tuhan itu baik. Jadi saya bersyukur bahwa dia menjadi pendamping saya, tapi sekaligus supir saya. Makanya buat kaum pria, cari wanita, teman hidup yang betul-betul bisa pas gitu ya. Bukannya apa-apa gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, ya kalian bisa bergandengan tangan lah untuk melewati kehidupan bersama. Karena biar bagaimana, dua orang yang sepakat itu teruji atau diuji itu ketika mereka bersama-sama bisa melewati pernikahan mereka tahun demi tahun. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yopi. Tadi tentang Tiranus berdoa, tugunya juga pahit. Dan juga radio Cepi Pak Yopi di hari Senin pagi. Apakah ada lagi jemaat Bapak Ibu di Zoom juga? Apakah ada? Kalau tidak ada, mari kita persiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh minta hadirat Tuhan agar memimpin kita, agar nanti firman Tuhan yang diberitakan bisa menjadi pedoman dan rema bagi kehidupan kita masing-masing, agar iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, agar kita bisa menjalani kehidupan kita masing-masing dengan penuh rasa percaya diri dari Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan
Mari kita ulang awal. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kau setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kau segala. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Diminta untuk hambanya yang ingin mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur karena kembali bisa merenungkan firman-Mu pada waktu ini. Biarlah kiranya Roh Tuhan dengan sempurna bekerja dalam diri kami semua, baik yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah hamba-Mu bergantung kepadamu, berserah diri total, sehingga hamba-Mu tidak menggantungkan diri kepada persiapan-persiapan yang dilakukan, tetapi kepada kehendak-Mu saja yang berfirman. Karena itu Bapa, biarlah kiranya suara-Mu akan disampaikan dan Roh-Mu terus bekerja dalam diri kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Bilangan pasal yang ke-11. Ayat 4 sampai dengan yang ke-15. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Kalau sudah temu saya akan membacakan firman Tuhan ini. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula dan berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang menanggung seluruh bangsa ini, dan akulah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak yang menyusu. Berjalan di tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Bapak Ibu, minggu lalu ya Pendeta Alek menyampaikan harapan kehidupan. Jadi saya setelah mendengar itu, lalu saya berpikir untuk menyampaikan bagian ini, karena ini merupakan perenungan saya beberapa waktu yang lalu. Nah, bahwa harapan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan itu bukan sebatas kita hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan, walaupun itu sebuah kepastian karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga di dunia ini. Itulah ya makanya saya sering sebut selamat dunia dan akhirat. Jadi kita bersama dengan Tuhan Yesus itu bukan hanya menjamin kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia di surga, tetapi juga menjamin kehidupan kita di muka bumi ini. Walaupun tentu banyak sekali dinamika yang kita alami, ada pasang surutnya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang membuat kita terkuras tenaga dan pikiran, ada juga yang membuat kita bisa hidup lebih rileks dan lebih santai.
Ada yang membuat kita mungkin merasa sangat tertekan secara batin atau secara mental. Tetapi ada juga kadang kita merasa betapa hidup kita merdeka dan sangat merdeka di dalam Tuhan. Itu adalah dinamika hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita mengalami pasang surut sama dengan dialami orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Bukan hanya kita yang mengalaminya, tapi juga bukan hanya orang yang tidak percaya mengalaminya. Semua orang itu pasti mengalaminya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagian-bagian ini. Tadi juga adalah masalah pengalaman hidup sebuah bangsa, pengalaman hidup seorang pemimpin bangsa. Kalau tadi kita melihat di situ bahwa dikatakan di ayat yang keempat sampai dengan keenam bahwa ada di sana orang yang kemasukan nafsu rakus di ayat yang keempat. Orang ini kena masukan nafsu rakus dan bahkan dikatakan tadi di situ adalah orang-orang bajingan. Nampaknya begitu kasar gitu ya dengan perkataan bajingan, nafsu rakus. Tetapi pada realitanya di dalam kehidupan sehari-hari ya ada orang-orang seperti ini. Bahkan di dalam kelompok-kelompok organisasi-organisasi keagamaan seperti gereja. Jadi gereja itu atau kumpulan orang-orang percaya itu juga tidak steril dari orang-orang yang memiliki nafsu rakus, keserakahan. Orang-orang yang dikatakan di sini bajingan, yang kurang ajar barangkali kita sebut dalam bahasa yang agak kasar dalam keseharian kita. Tetapi pada realitanya kita akan menemukan orang-orang seperti itu. Dan orang-orang yang sedikit ini hanya sedikit. Tidak ada 1% pun barangkali dari seluruh umat Israel pada waktu itu. Tetapi dia mampu memprovokasi seluruh jemaah Tuhan pada waktu itu yang jumlahnya sudah sampai sekitar 2 jutaan menurut perhitungan saya. Nanti saya akan ada alasan untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya segelintir orang yang memprovokasi, tapi yang kemudian menimbulkan masalah yang sangat serius di dalam bangsa Israel yang cukup besar itu. Memang orang-orang yang memprovokasi itu sangat mampu memanipulasi keadaan, memanipulasi pikiran, memanipulasi orang-orang dengan bahasa yang baik-baik, barangkali yang masuk akal, logis dan seterusnya, sehingga orang-orang itu memiliki kemauan, orang yang diprovokasi itu memiliki kemauan untuk mengikuti keinginan mereka, dan itu secara sukarela. Inilah provokator. Orang tidak terbebani, orang merasa tidak terpaksa, orang merasa tidak diharuskan, tetapi dengan sukarela orang-orang itu ikut kepada provokator. Ya, saya tahun lalu membuat naskah film. Ya, salah satu di dalamnya ada tokoh provokator. Nah, tapi filmnya belum diputar sampai hari ini. Saya tidak tahu apa kendalanya. Syutingnya sudah setahun yang lalu, hampir setahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada saja orang-orang seperti ini. Lalu apa yang terjadi kalau kita lihat di ayat yang ke-10? Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, bayangkan ini mewakili setiap kaum, bukan lagi setiap suku. Kaum itu di bawahnya, menangis di depan pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Terprovokasi, mereka itu menangis, meratap, meraung-raung. Kenapa kami hanya makan mana? Kok enggak ada daging, enggak ada mentimun, enggak ada bawang merah, enggak ada bawang putih, enggak ada daun bawang. Kalau di sini disebut bawang pre. Kami tidak menemukan itu di padang gurun ini, hanya mana itu saja yang kami makan setiap hari. Tidak ada yang lain. Mereka semua jadinya ikut protes. Nah, kalau Bapak Ibu di posisi Musa, kira-kira bagaimana? Atau kita punya anak 2-3 orang. Anak-anak kita protes kepada orang tua. Ini baru 2-3 orang nih. Kira-kira perasaan kita seperti apa? Atau dalam satu kelompok, jemaat, semua protes kepada pendetanya. Kira-kira perasaan pendetanya seperti apa? Jadi ini namanya adalah memprotes.
secara berjamaah, gitu ya. Seluruhnya protes. Ya tinggal Harun lah. Ya barangkali segelintir orang Lewi tidak, tapi semua suku kaum mereka itu, kelompok mereka itu semua sudah mengutus wakil protes di hadapan Musa dan di hadapan Harun. Mereka memprotes, kenapa kami tidak bisa dapat di luar dari mana ini setiap hari. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, sesuatu yang sudah terbiasa kita makan, maka itu sudah menjadi familiar, akrab dengan tubuh kita, lidah kita. Kenapa kita makan beras? Karena sudah terbiasa makan beras. Maka katanya orang Indonesia itu kalau belum masuk nasi, belum rasa makan. Walaupun mie barangkali sudah 3 porsi, mie instan. Kemarin saya tanya orang-orang Papua, kamu di Papua makan apa? Beras atau ubi? Katanya ya kadang beras, kadang ubi. Jadi dua-duanya sudah terbiasa. Kalaupun ubi saja tidak menjadi masalah karena itu sudah menjadi kebiasaan. Nah bangsa ini kan bukan baru sehari ini makan mana, kan sudah melebihi beberapa batas waktu. Ya mestinya sudah ada terbiasa dengan apa yang mereka makan. Nah tetapi mereka tidak bisa menerima ini. Apalagi karena ini memang bukan kebiasaan mereka. Mereka belum bisa menerima sehingga mereka protes, kami mau makan daging. Padahal mereka kan punya ternak. Nah, kalau kita baca nanti ternak kami minum bagaimana dengan kambing kami, domba kami, sapi kami mau minum di mana? Berarti mereka punya ternak dong. Ya kalau begitu mereka bisa sembelih. Bisa sembelih itu. Nah itu pertengkaran di apa itu ya, di mana Musa kemudian di pasal berapa itu ya, yang memukulkan tongkat ke batu itu sehingga keluar air. Mereka akan protes. Ternak kami makan apa? Minum apa? Berarti ada. Nah, tapi kalau kita perhatikan tadi di ayat yang keempat itu adalah orang-orang yang memiliki nafsu apa tadi? Nafsu rakus. Rakus, serakah, ingin lebih, ingin lagi. Itulah, tidak ada batas-batas di dalam dirinya, di dalam kepuasan. Namanya rakus, apapun dimakan. Ya, apapun dimakan. Sampai ada orang pernah berkomentar, udah batasilah dulu makannya supaya hidup. Nah, badannya kan lebih 100 kilo itu. Batasi makannya supaya turun berat badannya. Oh saya bingung, katanya apalagi yang belum saya makan. Jadi maksudnya masih mencari lagi. Bukan mau bermaksud menurunkan berat badan, tetapi bagaimana supaya tetap memakan yang lain lagi yang belum pernah dinikmati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi persoalan. Cukup makanan sehari-hari itu ada, Tuhan tiap hari berikan itu mana. Mereka bisa olah, tadi kita sudah jelas melihat bisa diolah. Mana itu mau diolah jadi apapun bisa. Tetapi karena ada nafsu rakus di situ, maka tidak cukup dengan mana itu. Jadi kalau Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, katanya, ya betul. Kalau keinginan yang kita turuti, keinginan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Selalu ada, selalu akan ada. Nah jadi ini masalah dalam nafsu rakus dan kemudian bangsa itu meratap, menangis. Tentu ini tidak mudah bagi Musa untuk melihat suasana itu. Orang pada datang menangis di hadapannya. Bagaimana perasaannya? Karena kalau kita lihat di Alkitab di pasal yang ke-12 umpamanya dikatakan Musa itu adalah orang yang paling lemah lembut hatinya. Bayangkan orang yang hatinya lemah lembut melihat orang-orang menangis berjamaah di hadapannya, tentu bagi dia itu sangat sulit. Dia juga terhanyut di dalam suasana itu. Maka tadi dikatakan di ayat yang ke-10 itu bahwa bangkitlah murka Tuhan dengan sangat dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Musa bukan memandang jahat karena Tuhan yang murka, bukan. Tapi memandang jahat karena bangsa itu serakah. Tidak bisa menerima apa yang Tuhan anugerahkan, yaitu mana setiap hari diberikan kepada mereka. Dijamin oleh Tuhan, perut mereka tidak akan pernah kelaparan. Tapi bagi mereka itu tidak cukup, maka Musa melihat ini jahat.
Karena ini sama dengan melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak mau menerima pemeliharaan Tuhan. Tidak puas dengan pemeliharaan perlindungan Tuhan. Maka Musa kemudian mengeluh. Kalau kita lihat mulai ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Di ayat 11 dia bertanya, mengapa? Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Dia bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa kau lakukan ini? Semua sekarang ini menjadi bebanku. Mengapa? Ini sering menjadi pertanyaan kita. Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Lalu ayat yang ke-12, akulah, lihat ayat 12, akukah bertanya lagi, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Akukah ibunya? Akukah yang melahirkannya sehingga aku harus bertanggung jawab atas hidup mereka ini? Lihat lagi ayat yang ke-13, dikatakan apa? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada orang-orang ini? Coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan. Ayat yang ke-14. Aku seorang diri, tidak dapat menanggung kesepian, bukan? Lelah, bukan? Ayat yang ke-15 itu puncaknya. Apa katanya 15? Coba satu orang bacakan dulu. Ayat yang ke-15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak haus melihat celakaku. Apa katanya? Bunuh saja aku Tuhan. Jangan orang ini yang membunuh aku, supaya aku tidak melihat orang itu mencelakai aku. Bunuh saja aku sekarang. Ini bagi Musa satu peristiwa yang cukup berat. Bukankah dia pernah berhadapan dengan Firaun? Tuhan menunjukkan tulah yang 10 itu. Tapi pada waktu itu dia tidak mengucapkan perkataan ini. Bukankah mereka pernah terjepit ketika pasukan Firaun menyerang? Pasukan di belakang, di depan itu ada laut. Musa tidak mengeluh seperti ini. Tetapi sekarang dia mengeluh. Mengapa Tuhan? Akukah yang mengandung mereka? Dari mana aku memberi daging bagi mereka? Aku tidak dapat menanggung semua ini. Dan puncaknya dia katakan, bunuh saja aku. Kalau engkau masih memberikan kasih karunia kepadaku, bunuh saja aku. Dan bagi dia sekarang, kematian itu adalah kasih karunia. Bapak Ibu pernah mengalami stres yang seperti ini? Siapa yang pernah minta Tuhan bunuh saja aku, ambil nyawaku? Ada enggak? Hah? Tapi ketika ingat anak-anak, ya janganlah, anak masih kecil gitu kan gitu. Ada orang yang pernah mengatakan, Tuhan ambil nyawaku, cabut nyawaku. Bukan hanya dia, sebetulnya ada Elia juga yang pernah saya sampaikan, khotbahkan juga. Elia juga sama, pernah mengalami tekanan yang cukup berat dan dia bilang, Tuhan cukup sudah, ambil saja nyawaku. Jadi pemimpin besar sekalipun pada titik tertentu dia bisa menjadi orang yang depresi akut. Tidak ingin lagi hidup, yang dia inginkan satu-satunya adalah kematian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kadang rentan terhadap tekanan, kita merasa frustasi, putus asa, kita merasa barangkali sudah kehilangan harapan untuk maju lebih jauh. Orang-orang yang melayani Tuhan pun bisa merasakan hal yang sama. Bisa merasakan hal yang sama. Nah, lalu jawab Tuhan.
ayat yang ke-18 saya akan membaca. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Tuhan bilang apa? Kuduskan dirimu besok. Hari ini menangis nih. Tuhan bilang, besok kamu akan makan daging. Tuhan langsung jawab di tengah-tengah keputusasaan Musa. Di tengah-tengah dia ingin mati saja. Tuhan langsung jawab, besok. Nggak perlu nunggu lusa. Bapak Ibu, saya cerita sedikit kesaksian. Hari Rabu kalau saya tidak salah, Tuhan saya sudah kehabisan uang. Nah, saya berbaring. Saya pikir-pikir ya mungkin akan ada orang yang transfer begitulah ya. Nggak habis amat sih ya, sampai seminggu ke depan mungkin masih cukup. Lalu besok paginya saya bangun, saya bilang lagi, Tuhan saya buka WA, nggak ada yang transfer gitu. Itu sebetulnya karena saya mengingat ini, ayat ini ya. Lalu saya doa lagi, saya habis itu saya ketiduran. Betul ketiduran itu, saya doa ketiduran, jadi aminnya entah kapan itu ya. Saya bangun, saya periksa WA. Ada di situ. Titipan dari Tuhan Yesus. Nominal tertentu Bapak Ibu. Oh puji Tuhan, cukup lah gitu ya. Hebat ya. Ya titipan dari Tuhan Yesus, itu jawabnya. Itu di transferan itu, titipan dari Tuhan Yesus. Oleh puji Tuhan. Saya mengingat ayat ini besok pagi. Jadi saya mau lihat besok pagi gitu ya. Besok pagi kamu akan makan daging. Wah Tuhan jawab saya besok pagi ada uangnya gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu hari Rabu ya, Kamisnya itu sudah ada. Ya, kemarin udah saya ambil, kemarin sore. Ya, karena butuh gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu cara Tuhan. Tuhan bilang besok pagi kepada Musa. Ya, saya buktikanlah dengan diri saya kan gitu. Ya betul besok paginya ada gitu ya. Tapi nggak langsung ada begitu. Saya bangun, saya lihat WA kok nggak ada gitu. Saya doa lagi. Ketiduran saya buka lagi WA, titipan dari Tuhan Yesus. Ada. Ya. Saya bukan menguji Tuhan, enggak. Saya hanya ingat ayat ini. Kalau Tuhan bisa lakukan ini, pasti juga Dia bisa lakukan untuk saya, kan begitu. Dan ada. Ya ada. Ya, jadi ya, saya bisa kasih persembahan sekarang buat ibadah. Kalau enggak ya mungkin mikir saya ibadah, nanti persembahan dari mana gitu. Ya Bapak Ibu, Tuhan itu menolong. Tuhan itu punya kuasa, Dia bisa melakukan apapun. Maka Dia katakan, besok pagi kamu akan makan daging. Tapi tadi juga kita lihat Tuhan mengatakan, Tuhan aku sendiri tidak bisa memikul beban bangsa ini. Maka Tuhan bilang, kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, selain makan daging, tapi juga Dia bilang, pilih bagimu 70 orang, maka roh yang ada padamu akan kuberikan kepada 70 orang yang akan membantu engkau di dalam melayani umat ini. Jadi Tuhan jawab dua hal. Pertama, daging besok pagi. Kalau kamu bilang tidak ada yang menolong kau, maka hari ini aku akan mengutus 70 orang. Kau pilih 70 orang. Maka akan kuberikan sebagian roh yang ada padamu kepada orang yang 70 itu. Itu kita baca nanti ayat 24. Ke 70 orang tua-tua. Jadi orangnya diberi 70 karena Musa bilang aku tidak sanggup sendirian. Tapi juga Tuhan bilang aku tidak bisa memberi daging kepada orang ini. Maka besok pagi daging itu akan ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kontan langsung dijawab oleh Tuhan. Ketika Musa berputus asa, dia berseru kepada Tuhan mengatakan dia tidak mampu, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan disitulah Tuhan langsung bertindak. Dia memberikan jawaban.
Soal daging kalau kita baca ayat 18 sampai dengan 20, burung puyuh sebulan penuh. Karena Tuhan bilang bukan hanya sehari, 20 hari, tidak. Sebulan penuh aku akan memberikan daging kepada bangsa ini. Tapi Musa masih bertanya juga, Tuhan bagaimana bisa? Berapa banyak domba untuk bangsa ini? Jumlah mereka itu 600 orang pejalan kaki. Kalau kita baca di Bilangan pasal 1 ayat 45 sampai dengan 46, yang dimaksud dengan orang yang 600.000 itu adalah hanya orang laki-laki yang sanggup berperang usia 20 sampai 50 tahun. Jadi di luar itu masih ada usia di bawah 20, usia di atas 20, ada perempuan, ada anak-anak, itu belum dihitung. Maka saya bilang tadi kemungkinan jumlah mereka itu bisa di atas 2 juta. Jadi Musa bertanya, Tuhan bagaimana memberi makan dengan jumlah orang sebanyak ini? Kita lihat ayat 21 sampai dengan 22. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba dan lembu sapi diberikan bagi mereka, disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segenap ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Musa bertanya, dari mana Tuhan? Jumlah mereka ini jutaan. Ya, kalau di sini disebut 600.000. Kalau di Bilangan itu sebetulnya disebut 603.550 orang. Ya, jadi digenapkan 600.000. Dari mana Tuhan? Domba sebanyak apa? Kalau lihat ternak-ternak orang ini juga nggak akan bisa memenuhi ini semua. Lalu kalau ikan, bagaimana Tuhan caranya? Ikan dari mana? Ditangkap di mana? Musa bertanya. Saya sempat berpikir, kenapa ketika Tuhan mengatakan akan ada makanan bagi kamu mana, kenapa dia tidak tanya waktu itu mananya bagaimana Tuhan? Jumlah orang ini banyak Tuhan. Kenapa sekarang dia bertanya soal daging? Dari mana sumbernya? Bapak Ibu, ini adalah di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah keputusasaan. Dia tidak mengingat lagi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Di tengah-tengah kepanikan, kita lupa bahwa Tuhan sudah dan sering menolong kita di masa lalu. Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah tertentu, kadang kita sudah tidak sadar pertolongan Tuhan di masa lalu. Kita bertanya ulang, bagaimana caranya Tuhan? Padahal kalau kita lihat di masa lalu, Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Tetapi pada masa tertentu, di titik tertentu di mana kita sudah sangat berputus asa, sering kita kembali masih bertanya, bagaimana ceritanya Tuhan? Untuk memenuhkan, untuk keluar dari masalah ini. Apa solusinya Tuhan? Bagaimana kami bisa bebas dari persoalan-persoalan ini Tuhan? Pertanyaan itu sering muncul. Musa berpikir domba, lembu, sapi, ikan. Dan Tuhan membuat di luar dari apa yang dia pikirkan. Tuhan bilang bukan domba, tapi saya akan memberikan burung puyuh kepadamu. Di luar prediksi bukan? Kita kadang terpola dengan cara Tuhan menolong. Tapi Tuhan menolong dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara itu. Karena dia terlalu kreatif untuk menolong kita. Dan tidak bisa dibatasi oleh paradigma manusia. Oleh akal sehat manusia. Oleh pengalaman manusia. Dia tidak terikat dengan itu semua. Maka di luar dari prediksi Musa lah yang terjadi. Bukan domba, bukan kambing, bukan ikan. Bukan sapi, burung puyuh, kata Tuhan.
Nah, jadi Bapak Ibu jangan terpola dengan satu hal saja, bahwa cara Tuhan itu hanya satu inilah yang Tuhan bisa lakukan. Enggak itu. Jadi Tuhan bisa melakukan banyak hal untuk menolong kita. Lalu lihat ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Untung Tuhan tidak bilang, kamu nggak lihat mana ini tiap hari datang ini? Enggak kan? Padahal itu bisa memojokkan Musa juga. Tapi dia bilang, masakan kuasa Tuhan tidak cukup untuk melakukan itu? Cukup, bahkan lebih dari cukup. Nah, saudara-saudara, kita selalu berharap Tuhan bekerja memelihara kita. Nah, burung puyuh lah. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat ayat yang ke-28, setelah Musa datang keluar, disampaikannya lah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para, ini yang tadi ya, untuk 70 yang dipenuhi oleh roh. Ayat 31, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Sehari perjalanan jauhnya berapa kilo itu? Ya, ke sana, ya, ke barat ya, selatan, barat, timur, utara semua. Berkilo-kilo itu burung puyuh semua, tingginya berapa tadi? 2 hasta katanya. Saya nggak kebayang ini, ya, kira-kira 0,5 meter lah, lebih ya. Gimana itu burung puyuh sebanyak itu? Mereka menangkapnya juga ya tinggal begini saja lah. Kalau ada kandang ya dia masuk. Banyak sekali. Nah, cara Tuhan menolong. Dia tidak kasih domba, tapi dia kasih satu pengalaman baru. Kalau kamu pikir kamu hanya bisa makan daging karena domba dan sapi, Tuhan bilang, enggak, kamu bisa juga makan burung puyuh. Dan dikatakan di sini angin membawa burung itu, angin yang dari Tuhan. Jadi bukan angin kebetulan bertiup, lalu banyak burung puyuh yang terbawa oleh angin itu. Karena di sini dijelaskan, bertiuplah angin yang daripada Tuhan. Sama seperti dulu ketika Yunus ditelan ikan, maka Tuhan, Alkitab bilang, maka atas ketentuan Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan. Tuhan mengendalikan angin, Tuhan mengendalikan burung puyuh, Tuhan mengendalikan alam semesta ini. Kalau laut berau dia sudah pernah kendalikan ketika dia suruh Musa membelah laut itu dengan tongkatnya. Maka sekarang angin pun disuruh juga oleh Tuhan untuk membawa burung-burung puyuh itu. Kadang sering kita berpikir nunggu burung gagak, ya, burung gagak yang memberi makan Elia. Ya jangan hanya tunggu burung gagak, burung puyuh juga bisa kita tunggu. Gitu ya. Burung puyuh juga bisa kita tunggu, jadi jangan burung gagak saja. Karena semua di bawah alam semesta ini, di alam semesta ini di bawah kendali Tuhan. Jadi burung puyuh dari Tuhan. Nah saudara-saudara, kita berpikir bagaimana mungkin hamba Tuhan sebesar Musa bisa ragu tentang kuasa Tuhan. Sebetulnya murid-murid yang 12 itu pun pernah ragu. Tuhan bilang berilah mereka ini makan. Yaitu 5.000 orang lebih dikatakan oleh Alkitab. Murid-muridnya bertanya juga. Ini ada uang sekian dinar, ini ada roti sekian. Tapi bagaimana ini bisa cukup? Beli di mana? Tuhan bilang suruh mereka duduk. Berkelompok-kelompok. Duduk, dibagi-bagikanlah oleh murid-murid. Roti itu tidak habis-habis. Sampai semua mereka kenyang dengan makanan. Artinya apa? Bahwa Tuhan kita itu terus sanggup melakukan pemeliharaan terhadap umatnya. Terhadap orang-orang yang setia mengikut dia. Di tengah-tengah kondisi tidak mungkin kata orang lain.
Tidak mungkin secara pikir hitung-hitungan. Tetapi Tuhan bisa melakukan itu semua. Saya kira perkataan ini sering saya ulangi. Supaya kita tetap belajar berserah diri kepada Tuhan. Walaupun banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan masa depan dan seterusnya. Yang perlu setia ikut Tuhan. Jangan memiliki nafsu rakus seperti orang ini. Tidak cukup dengan pemeliharaan itu. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Dan apa kemudian terjadi dengan orang-orang itu? Kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan murka dan Tuhan membunuh orang-orang yang memiliki nafsu rakus ini. Karena pengaruh mereka itu kemudian sangat besar, memprovokasi umat itu, sehingga umat itu bisa menangis, bisa memberontak kepada Musa. Dan orang-orang seperti ini, kadang-kadang Tuhan hentikan hidupnya. Supaya tidak membawa bencana yang lebih buruk lagi, lebih jauh lagi kepada bangsa Israel. Karena Tuhan punya visi dan misi terhadap bangsa ini untuk menjadi bangsa yang bisa menjadi berkat, yang bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika mereka memberontak kepada Tuhan, Tuhan bersikap tegas terhadap orang-orang seperti ini. Supaya mereka tidak menjadi noda terus-menerus. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seperti ini sekarang semacam dibiarkan menunggu penghakiman terakhir. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis di dalam penjara itu bertanya-tanya, Tuhan, Engkaukah Mesias yang akan datang itu? Karena Yohanes, ini pernah saya khotbahkan, berpikir, Tuhan sudah begitu baik, orang-orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta melihat, setan-setan diusir. Dan semua orang dia layani dengan baik. Tetapi kenapa penjahat-penjahat belum dihukum? Maka dia bertanya, Engkaukah Mesias yang akan datang itu? Nah saudara-saudara, sering ada pertanyaan bermacam-macam. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan satu waktu di mana semua orang akan dihakimi. Semua orang akan dihakimi. Tetapi di dalam perjanjian lama khusus untuk umat perjanjian, maka mereka itu sering sekali langsung didisiplin dengan keras oleh Tuhan. Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Musa. Karena ke depan kita akan masih melihat peristiwa-peristiwa yang masih sama. Ketika kehabisan air, mereka lagi marah lagi, berontak lagi. Itu sebabnya Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka ketika kehabisan air, bangsa itu meratap menangis seperti yang saya tadi sudah ungkapkan di depan. Tidak ada air, bagaimana dengan kami, bagaimana dengan ternak kami? Lalu Tuhan bilang kepada Musa, katakan kepada bukit batu itu, maka akan keluar air. Tapi Musa sudah marah. Dia tidak katakan lagi kepada bukit batu itu, tapi dia pukul bukit batu itu. Nah, ini refleks lagi nih, karena dia biasa pakai tongkat itu melakukan mujizat. Kali ini dia masih merasa tongkat itu yang harus dipukulkan. Padahal Tuhan katakan, katakan kepada bukit batu itu. Air memang keluar, tetapi Tuhan bilang apa? Karena engkau tidak percaya kepada firman-Ku, dan karena engkau melanggar kekudusan-Ku, maka engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Kekudusan apa yang dilanggar? Ya kekudusan Tuhan. Perkataan apa yang dia tidak percaya? Karena Tuhan bilang katakan kepada bukit batu itu, bukan pukul. Nah saudara-saudara, betapa pentingnya saya lihat di sini penguasaan diri. Tetapi yang saya maksudkan lebih jauh dari situlah bahwa Tuhan membiarkan peristiwa-peristiwa ini terjadi supaya Musa terus bisa belajar ke depan. Bahwa dia akan tetap menghadapi masalah-masalah terhadap bangsa yang keras kepala ini. Karena ada di depan kemudian ada Miriam di pasal yang ke-12. Dia memberontak, Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Kalau kita lihat di pasal 13, pengintai-pengintai yang memprovokasi umat supaya umat itu takut dan memberontak. Masih ada pergumulan-pergumulan lain. Jadi Tuhan membiarkan kita melewati berbagai macam pergumulan yang rasanya kadang mustahil untuk bisa diselesaikan, yang rasanya kadang tidak ada solusi untuk itu. Tetapi dari persoalan itu Tuhan menjawab seperti Tuhan tadi menjawab Musa. Dia menjawab 70 orang tua-tua akan membantu dia.
dan menjawab langsung kontan dengan mana, dan menjawab juga dengan langsung membunuh orang-orang yang memiliki nafsu rakus itu. Penantang-penantangan itu dijawab. Tetapi itu hanya latihan, karena ke depan dia tetap mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan, di mana dia diperhadapkan dengan realita itu jauh dari harapan, jauh dari prediksi, jauh dari kemampuan untuk memberikan solusi. Tetapi dia sudah bisa melewati satu peristiwa dan dia akan belajar dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Peristiwa-peristiwa semacam ini Tuhan izinkan kita lewati terus. Bapak Ibu kita terus berjuang di dalam dunia ini. Saya selalu katakan masa depan ke depan ini akan semakin sulit. Bahwa manusia itu mungkin akan sudah digantikan oleh tenaga robot. Sebentar lagi mungkin pencipta-pencipta lagu, pemain-pemain musik tidak laku lagi. Yang menuliskan lirik pun sudah tidak laku lagi. Semua sudah pakai mesin dengan suara yang bagus. Bagaimana dengan profesi-profesi? Profesi-profesi mungkin akan jadi banyak hilang. Semua digantikan oleh mesin. Yang melayani di restoran itu mesin. Bahkan di Jerman baru-baru ini yang khotbah pun sudah pakai AI. AI apa itu? Sudah memakai hal-hal semacam itu. Semua sudah digantikan oleh teknologi. Jadi kita manusia ini mau bagaimana? Mau bagaimana? Kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Tetapi juga harus mengasah kemampuan kita. Agar kita menjadi orang-orang yang dibutuhkan, dicari oleh orang lain karena kita mampu. Bukan kita orang yang mencari-cari pekerjaan. Mampu. Sanggup anak-anak ini yang muda-muda ini berpikir seperti itu. Bahwa kalian itu harus mampu menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang dicari oleh orang lain. Karena kemampuan, skill kalian yang ada. Ini yang harus dipikirkan ke depan. Jadi jangan hanya sibuk dengan game. Dininabobokkan oleh game. Tapi lupa mengembangkan diri. Di luar itu. Pasti ada batas-batas kemampuan manusia. Seperti yang dialami oleh Musa. Dan disinilah kita harus total berserah diri kepada Tuhan. Ada tanggung jawab kita berserah diri kepada Tuhan, tapi juga ada tanggung jawab kita untuk mengembangkan diri ke depan supaya tidak digilas oleh keadaan yang begitu cepat berubah. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melihat Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan 13. Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan 13. Atau saya baca mulai ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kelegaan kepadaku. Tadi dikatakan dia belajar mencukupkan diri, tidak seperti bangsa itu dikuasai oleh nafsu rakus. Yang kedua, ya tadi dikatakan mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik itu kekurangan maupun kelimpahan. Artinya ketika kelimpahan dia tidak boros-boros makan seadanya.
makan seenaknya saja, tidak membatasi diri lagi, sehingga kolesterolnya bisa naik, gula darahnya naik, dan seterusnya. Menguasai diri dalam kekurangan, menguasai diri dalam kelimpahan. Lalu dikatakan, dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dia sudah mengalami itu semua, dan di dalam semua itu dia dapat menanggungnya. Dia dapat menguasai dirinya. Ketika dia kekurangan, dia bisa menanggung itu. Ketika dia kelimpahan, dia dapat menguasai itu. Sehingga hidupnya dia jalankan, menghidupi kehidupan itu dengan mengontrol keadaan yang sebenarnya. Bukan situasi itu yang mengontrol dia. Bukan situasi itu yang mengendalikan dia. Tetapi dialah yang mengendalikan semua situasi. Baik lapar, baik kenyang. Baik kelimpahan, baik kekurangan. Dia kendalikan situasi itu. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Karena itu mari, kembali lagi kita belajar kuasai diri, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kembangkan diri kita, Tuhan akan menolong kita. Bahkan dikala kita merasa tidak bisa lagi berbuat apapun, Tuhan masih ada menolong kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami kembali belajar dari kisah Musa. Sungguh bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu maha kuasa. Apapun yang menjadi pergumulan Musa, semuanya Tuhan bereskan. Tentang keluhannya tentang daging, Tuhan memberi daging. Di luar prediksinya, di luar perhitungannya, di luar dugaannya. Ketika Musa mengeluh, siapa yang menolong dia? Tuhan mengutus 70 orang untuk menolong dia. Ketika orang-orang melawan dia, maka Tuhan langsung berurusan dengan orang-orang yang melawan dia. Terima kasih untuk pelajaran yang berharga ini. Kiranya kami terus dikuatkan, disemangati oleh Tuhan. Khususnya dalam hal berserah diri dan percaya bahwa Tuhan punya solusi atas seluruh pergumulan hidup kami. Terima kasih. Kiranya Roh-Mu menguasai kami dan firman-Mu tetap berdiam diri dalam diri kami. Agar firman ini menjadi kekuatan, menjadi benteng, tapi juga mendorong kami untuk terus berserah dan percaya kepadamu. Bahwa Engkaulah solusi dari semua pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Nelson untuk khotbahnya. Semoga dengan firman Tuhan ini iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh agar bisa menjalani kehidupan kita sehari dengan baik. Baik. Saya minta sekali lagi, apakah ada Bapak Ibu yang ingin kesaksian, memberitakan kasih Tuhan? Kalau tidak ada yang ingin kesaksian, mari kita akan persembahan. Sebelumnya saya minta Tio untuk doa persembahan. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan yang kami beri agar bisa dipakai dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
selamanya, selamanya. Diminta untuk hambanya yang mewartakan jemaat. Ya, terima kasih buat waktunya untuk menyampaikan warta jemaat. Dan terima kasih juga kepada Pak Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kepada adik-adik yang sudah melayani ya di depan, supaya ibadah kita benar-benar untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan kita juga diperlengkapi, diperkaya oleh firman Tuhan. Ya, sebagaimana pujian yang barusan kita nyanyi, kecaplah dan lihatlah, itu relevan ya dengan firman Tuhan. Allah sumber kasih, Allah sumber pemelihara, Allah juga yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin ya. Terima kasih sekali lagi buat Pendeta Nelson dan Bapak Ibu, mari kita menyimak warta jemaat yang akan disampaikan hari ini. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah memberikan persembahan baik secara langsung maupun via transfer ke rekening OCBC NISP. Total persembahan yang sudah tertulis yaitu 1.040.000. Betul ya, 1.040.000. Terima kasih. Dan petugas untuk minggu depan, jangan lupa kepada Pendeta Ade, yaitu khotbah, worship leadersnya Ibu Mesiani, lalu singer saya, dan pemain musik seperti biasa ya. Pembawa warta jemaat dan doa syafaat yaitu Pendeta Alex. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang sering diumumkan setiap minggu, yaitu khotbah Pak Yopi melalui Radio CP yang ada di grup ya, setiap hari Senin pukul 10 pagi. Terima kasih. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Pertama, untuk bangsa dan negara Indonesia, Kota Bandung Raya, lalu cuaca yang ekstrim ya, bahkan terjadi bencana alam. Yang baru-baru ini kita tahu yaitu di daerah Gatot Subroto ya, dekat Gatot Subroto, di mana ada peledakan pipa air ledeng sehingga mengakibatkan tanggul itu roboh dan banjir, merusak beberapa rumah, merusak beberapa kendaraan dan segala macam ya. Tempat tinggal juga termasuk. Lalu gereja Metodis Injili secara khusus, baik secara sinodal juga. Pelayanan hamba Tuhan, baik penginjil, pemberita firman di gereja, konselor dan sebagainya. Pelayanan Pendeta Nelson di Kuningan, rencananya Pak Nelson Bapak Ibu akan ke Kuningan tanggal 17 ya. Kita doakan 17 Juni, mungkin dari hari Minggu setelah ibadah, supaya melalui kehadirannya di Kuningan bisa memberitakan firman Tuhan kembali. Lalu pergumulan jemaat-jemaat dan yang berulang tahun. Coba kita lihat ya, yang berulang tahun di bulan April siapa saja? Mari kita saksikan bersama-sama. Oh, tidak ada di bulan April. Maaf. Juni, ya. Juni tidak ada Bu Mei? Ya. Mungkin nanti di bulan Juli ya. Kok saya jadi pelupa gini ya? Ya, baiklah. Kalau tidak ada, apakah ada doa khusus? Ya? Oh. Ya. Pengobatan ya, pengecekan kembali ya. Ya, kita doakan. Bagaimana Pak Sud dengan Natalia? Sudah pulang ya. Pemulihan sekarang ada di rumah. Ya. Pak Alex, Pak Alex, saudari Natalia, ada lagi? Bu Olsia juga ya. Bagaimana Tio?
Oh, nggak usah. Ya. Oh ya, perkuliahan, betul. Perkuliahan, lalu anak-anak yang sedang kuliah akan menghadapi ujian akhir semester juga ya Bapak Ibu ya. Lalu teman-teman kita juga yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, kita doakan juga. Rencana pernikahan saudari kita juga ya sedang dalam proses katekisasi, pembekalan pernikahan, kita doakan juga. Yuk, mari Bapak Ibu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini, dan kami boleh memakai tempat ini, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, melaluinya kami boleh ada bersekutu bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan, karena semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Secara khusus kami berdoa pada pagi hari ini, bersehati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong bangsa dan negara kami melalui keadaan demi keadaan, melalui pemulihan demi pemulihan di dalam segala aspek, bahkan di dalam kepemimpinan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong mereka supaya menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh memberi diri, memberi hati untuk memajukan, menumbuhkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam kepemimpinan, di dalam pemerintahan bangsa negara kami. Biarlah mereka boleh menjadi pribadi yang berteladan, yang bisa membawa terang dan garam di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Engkau. Bahkan di dalam profesi-profesi mereka pun Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak Tuhan tetap menjaga integritas mereka, tetap menjaga jati diri mereka sebagai anak-anak Tuhan yang bisa membawa terang dan garam, bahkan tidak berkompromi dengan dosa apapun. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan secara umum di negara bangsa kami Indonesia ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan menjadi gereja pembawa orang-orang dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, supaya semakin banyak orang-orang yang bertobat, menikmati kasih karunia Tuhan, bahkan bersekutu dengan anak-anak Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, biarlah tetap menjadi gereja-gereja pembawa damai, gereja-gereja terang, gereja-gereja yang pembawa garam, supaya gereja-gereja Tuhan pun berfungsi, berperan dengan baik, semakin menjadi gereja-gereja yang berdiri kokoh kuat, mengatasi, menahan segala pencobaan, segala ujian-ujian, bahkan rintangan-rintangan yang sering dialami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun gereja-gereja-Mu berdiri, baik di kota-kota besar, di desa-desa, bahkan Tuhan memberkati, menolong setiap hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Tuhan, mampukan hamba-hamba Tuhan-Mu untuk berperan aktif, mempertumbuhkan jemaat-jemaat Tuhan, melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan mereka, biarlah semakin banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mendapatkan pertumbuhan iman kerohanian dan menjadi saksi-saksi hidup, pemberita-pemberita Injil ketika mereka keluar dari gereja dan hadir di tengah-tengah masyarakat maupun di tempat-tempat usaha, pekerjaan-pekerjaan dan tempat pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan, kami berdoa secara khusus gereja GMI Menara Pengharapan, biar Tuhan juga yang memberikan pertumbuhan iman kerohanian. Tuhan memberkati setiap jemaat tanpa terkecuali. Tuhan menolong, membukakan jalan bagi jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan hidup, baik itu pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam sekolah, di dalam kuliah. Bahkan kami secara khusus berdoa buat pemulihan Natalia yang kemarin sudah mengalami penyakit DB yang sudah mengalami rawat inap. Dan kami percaya Tuhan akan terus menyembuhkan anakmu ini secara total, sehingga Natalia bisa bekerja kembali, bisa berkarya kembali di dalam Tuhan. Dan kepada ibunya pun, Ibu Olsia, Tuhan yang terus memulihkan sakit yang dialaminya, khususnya jantung. Tuhan tolong
tolong supaya Ibu Olsia pun benar-benar boleh mengalami pemeliharaan Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Berikan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra di dalam mendampingi Natalia supaya dengan bijak menjaga kesehatannya. Kami juga secara khusus berdoa untuk Pak Alex. Tuhan, nanti Pak Alex akan pergi ke Rumah Sakit Santosa. Apapun yang diseringkan dengan dokter, apapun yang dilakukannya, kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kekuatan kepada Pak Alex. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Segala sakit penyakit apapun yang terjadi, yang dialami oleh anak-anakmu, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan. Dan biarlah apapun yang menjadi keputusan dokter itu yang terbaik. Dan kami tetap percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan yang menyediakan mental, Tuhan yang menyediakan hati, Tuhan yang menyediakan waktu, bahkan keuangan yang dibutuhkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Pak Alex. Kami berdoa ya Tuhan juga buat Tio, rencana anakmu ini yang akan berkuliah jurusan hukum. Tuhan tolong tuntun, Tuhan tolong bimbing supaya Tio tetap memiliki semangat, Tio tetap memiliki daya juang untuk bisa masuk ke dalam universitas tersebut. Tuhan menolong segala sesuatunya, proses demi proses, supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Nelson yang rencana akan pergi ke Kuningan mungkin 2 hari atau 1 hari. Tetapi berapa lama pun beliau di sana, biarlah Roh Kudus bekerja berkarya di dalam hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan firman-Mu, Injil-Mu, bahkan sesingkat apapun waktunya, kalau Tuhan bekerja berkarya, maka akan ada orang yang membuka hati. Ada orang yang mengalami mujizat atau kuasa yang dari Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong di dalam perjalanan, supaya dengan selamat, sukacita, kelancaran boleh ada di Kuningan dan kembali lagi ke Bandung. Tuhan, kami berdoa buat pemilik tempat ini. Berkatilah usaha dan keluarga mereka. Buat orang-orang yang menyewa tempat ini juga Tuhan menolong kehidupan mereka, baik melalui usaha ataupun pekerjaan. Buat gereja-gereja Tuhan yang hadir di area ini, Tuhan juga memberkati setiap jemaat-jemaat dan para hamba Tuhan. Biarlah tempat ini tempat yang benar-benar memuliakan nama Tuhan, benar-benar tempat yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan bekerja berkarya di dalamnya. Terima kasih buat sarana dan prasarana di tempat ini yang boleh kami pakai untuk memperlancar ibadah kami minggu demi minggu. Itu semua karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan kepada kami semua. Terima kasih buat anak-anak muda yang terus eksis, semangat memberikan diri, memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka semua. Kami berdoa buat anak-anak muda di tempat ini supaya menjadi anak-anak muda yang berteladan dimanapun mereka berada. Jangan sampai ada orang yang merendahkan mereka, yang tidak menganggap mereka karena mereka masih muda. Tetapi jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang memiliki pengaruh, berdampak positif, bermanfaat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap doa-doa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak Nelson. Ya Bapak Ibu, soal ke Kuningan saya akan berangkat tanggal 16 subuh. Karena tanggal 15 kami masih syuting. Tadinya rencana mau tanggal 15 pagi, tetapi karena syuting tanggal 15 maka tanggal 16 subuh ya, supaya masih bisa ibadah di sana. Subuh nanti berangkat dengan teman pakai mobilnya, dan tanggal 17 akan kembali lagi ke Bandung. Tolong doakan. Baik Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan, supaya Dia mencurahkan berkat-Nya atas saudara-saudara dan atas kita sekalian. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keturunan-keturunanmu, anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantumu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah engkau setiap hari di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan biarlah kiranya pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membimbing, yang menghibur, yang menguatkan, yang mengingatkan akan firman Tuhan, dan yang akan membawa engkau dari langkah ke langkah di dalam damai dan sukacita. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memberi engkau kepekaan akan suara Tuhan dan suara si setan. Dan Roh itu juga akan memampukan engkau untuk mengikuti suara dari Allah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan berkat ini tercurah sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Kami muji kebesaran-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu kami bisa beribadah. Engkau telah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan.
Katilah kami yang akan berpisah satu dengan yang lain. Katilah perjalanan dengan tujuan kami selanjutnya. Kati pula dengan berkat Tuhan yang telah disediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Minggu Bapak Ibu semuanya, dan Pak Yopi di Zoom juga. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.